Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah apa saja yang ada pada fokus riset fisika medis dan biofisika. Lanjut. Apa aja sih yang dipelajari di fokus riset ini? Nah, di sini akan dijelaskan mata kuliahnya dan setiap mata kuliah itu membahas apa aja. Next. Nah, yang pertama itu tentang anatomi fisiologi, di mana mata kuliah ini itu mempelajari tentang bagian tubuh manusia dan fungsi kerjanya itu seperti apa, baik untuk perkembangan, pertumbuhan, maupun perbaikan dalam tubuh itu sendiri. Seperti contohnya, yang dipelajari dalam anatomi fisiologi itu tentang alat indera yang dimiliki manusia. Nah, di sini itu dipelajari bagaimana proses bergeraknya respon yang diterima oleh alat indera kita yang kemudian bergerak dalam bentuk impuls menuju sistem saraf pusat sehingga kita bisa merasakan apa itu rasa sakit, rasa panas, gatal, dan bisa mendengar. Itu yang dipelajari pada anatomi fisiologi. Next, selanjutnya yaitu pendahuluan fisika radiologi. Nah, pendahuluan fisika radiologi ini sebenarnya ini mata kuliah dasar mengenai radiasi, di mana mata kuliah ini itu dia mempelajari proses terbentuknya suatu X-ray dari fenomena yang terjadi di dalam atom. Nah, selain proses terbentuknya X-ray, di mata kuliah ini juga kita akan mengenal karakteristik atau jenis-jenis X-ray dari proses pembentukannya. Setelah kita mengenal X-ray, di mata kuliah ini akan mempelajari tentang cara mengukur ketebalan suatu material agar dapat menahan radiasi tersebut gitu. Misalnya kita ingin mengurangi radiasinya menjadi sekitar 1/10 atau setengahnya, sehingga kita harus menentukan bahan apa dan menentukan ketebalannya berapa agar radiasi yang tembus melalui bahan itu menjadi berkurang. Nanti itu akan dimanfaatkan pada bidang proteksi dan kesehatan radiasi. Di mata kuliah ini juga mempelajari tentang dosis radiasi dan cara menghitung dosisnya, yang mana karena radiasi itu tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan, namun keberadaannya itu nyata, maka di sini juga dipelajari cara kerja dari dosimetri. Dengan dosimetri itu kita bisa mendeteksi besaran radiasinya berapa dan bisa mendeteksi keberadaan radiasi itu sendiri. Next, lalu ada fisika kesehatan dan proteksi radiasi. Nah, pada mata kuliah ini sesuai namanya, kesehatan dan proteksi radiasi, di mana mata kuliah ini lebih membahas tentang dampak ketika manusia itu terkena radiasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga di mata kuliah ini juga belajar tentang aturan-aturan atau regulasi dunia maupun Indonesia tentang batasan dosis yang boleh diterima oleh masyarakat umum dan pegawai radiasi, di mana batasan itu antara masyarakat sipil atau masyarakat umum dengan pegawai radiasi itu berbeda atau pekerja radiasi itu berbeda. Nah, dari aturan-aturan tentang radiasi sehingga ada ketentuan dalam mendesain ruangan. Nah, di sini kita belajar mendesain ruangan agar radiasi yang diterima oleh masyarakat umum itu tidak melebihi batas dari regulasi yang ada, terutama untuk Indonesia. Selain itu, pada mata kuliah ini juga kita mempelajari bagaimana cara proteksi bagi pekerja radiasi itu sendiri agar aman. Misalnya pakai apron. Apron itu dia seperti rompi, tapi terbuat dari timbal yang dipakai oleh petugas radiasi biasanya itu pada ruangan X-ray. Kalau yang pernah di Rongsen mungkin pernah lihat mereka memakai seperti rompi tapi itu isinya timbal. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada radiobiologi. Kalau mata kuliah ini dia lebih mempelajari tentang reaksi DNA ketika terkena radiasi. Lalu akan dijelaskan juga jenis-jenis kerusakan DNA itu, karena
Apabila radiasi itu kena DNA, mengenai DNA tersebut, akan terjadi kerusakan pada DNA tersebut. Nah, di situ akan dipelajari. Contohnya misalkan, sel normal dan sel kanker, apabila terkena radiasi, cara perbaikan DNA-nya berbeda. Ini yang dimanfaatkan dalam pengobatan kanker menggunakan radiasi. Dari sifat itu, sehingga pengobatan kanker bisa menggunakan radiasi. Next. Lalu ada prinsip dasar instrumentasi medis. Di sini berkaitan dengan anatomi fisiologi, karena kita tahu sifat dari anatomi itu, karena kita tahu sifat kelistrikan dalam tubuh itu apa aja dan bagaimana bentuknya, walaupun sangat kecil. Tapi setidaknya kita tahu proses kelistrikan itu terjadi bagaimana dan di mana. Nah, instrumen medis ini sebenarnya teknik dan cara untuk mendeteksi kelistrikan dalam tubuh yang bisa dimanfaatkan dalam medis. Contoh misalnya EKG. Seperti yang gambar di bawah ini, yang di slide itu dia alat pendeteksi jantung. Dia menggunakan prinsip dari kelistrikan pada jantung. Oke, dan akan dipelajari apa itu R, apa itu ST, apa itu T, U, P, Q gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah pendahuluan biomaterial. Nah, matkul ini itu sebenarnya mempelajari suatu material yang mampu diaplikasikan ke dalam tubuh. Misalnya, material tulang. Nah, harus dicari material yang bisa menggantikan tulang tersebut, namun harus mendapat respon yang baik oleh tubuh. Jadi tidak ditolak oleh tubuh. Nah, itu yang dicari oleh biomaterial. Yang dicari anak-anak biomaterial bahan material yang baik untuk tubuh, yang tidak mendapat respon negatif. Bukan hanya tulang, tapi bisa juga bentuk gigi. Untuk luar negeri sendiri, sekarang itu ada yang udah pengganti lensa, bahan material seperti lensa mata. Oke, next. Selanjutnya itu ada biofisika. Kalau biofisika itu, ini lebih mempelajari tentang sifat-sifat fisika dalam makhluk hidup, entah di manusia ataupun tumbuhan. Dan dipelajari juga reaksi fisikanya itu seperti apa. Oke, next. Selanjutnya itu ada pendahuluan, pencitraan, dan kedokteran nuklir. Nah, pendahuluan pencitraan medis dan kedokteran nuklir ini di sini mempelajari bagaimana proses terjadinya reaksi ketika tubuh manusia ditembak dengan radiasi energi rendah. Ini catatannya untuk pencitraan itu menggunakan energi rendah. Beda dengan radioterapi, dia menggunakan energi tinggi yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, ketika energi rendah itu ditembakkan ke manusia dan tembus keluar tubuh, yang kemudian akan dibaca oleh detektor yang berada di luar pasien, sehingga akan diproses oleh detektor dan terbentuklah sebuah gambar atau citra. Contohnya itu seperti rongsen. Mungkin kalau rongsen udah pada tahu, itu rongsen CT scan. Nah, untuk yang di slide ini, dia merupakan gambar hasil dari CT scan. Yang perlu diketahui, rongsen dan CT scan ini, dia sumbernya itu X-ray. Berbeda dengan MRI. MRI itu dia alat untuk pencitraan juga, tapi dia menggunakan magnetic resonance. Nah, lalu untuk kedokteran nuklir sendiri, dia berbeda dengan pencitraan seperti rongsen atau CT scan atau MRI. Kalau kedokteran nuklir, dia pencitraannya dengan memasukkan radioaktif ke dalam tubuh manusia. Nah, ketika radioaktif itu meluruh, otomatis dia memancarkan energi. Nah, energi tersebut yang akan ditangkap oleh detektor yang disimpan di luar tubuh, yang kemudian akan diproses sehingga terbentuk suatu citra. Untuk alat di mata kuliah ini, kita akan belajar banyak alat citra apa aja, baik dari menggunakan X-ray, USG, MRI,
maupun KN. Nah, di sini juga akan dipelajari kelebihan dan kekurangan dari alat-alat tersebut atau proses pembentukan image-nya seperti apa. Nanti dipelajari di mata kuliah ini lebih dalam. Next, dan yang terakhir itu adalah pendahuluan radioterapi, di mana radioterapi ini dia menggunakan energi tinggi, berbeda dengan pencitraan, dia energi rendah. Nah, untuk radioterapi ini biasanya menggunakan energi sekitar 6-10 MeV. Energi ini ditembakkan ke tubuh manusia, terutama ditargetkan ke arah sel kanker. Karena apa? Radioterapi ini tujuannya adalah untuk pengobatan kanker, agar sel kanker tersebut bisa mati. Nah, lalu di radioterapi ini kita akan belajar berbagai karakteristik energi yang tinggi tersebut ketika menembus suatu material atau ketika dia keluar dari mesin itu reaksinya akan seperti apa. Terus kurva dari energinya itu seperti apa, sehingga dengan mengetahui karakteristik tersebut kita bisa mengetahui cara agar dosis radiasinya terfokuskan tinggi ke target atau sel kanker, namun sel-sel di sekitar sel kanker tersebut mendapat dosis yang rendah. Karena apa? Karena ini kan X-ray, dia berbahaya. Jadi pada radioterapi ini dia meminimalkan dosis pada organ sehat atau sel normal dan semaksimal mungkin pada target atau sel kankernya. Mungkin itu penjelasan mata kuliah dari fokus riset fisika medis dan biofisika. Untuk selanjutnya adalah setelah lulus dari fokus riset ini bisa kerja jadi apa aja sih? Nah, sebenarnya banyak prospek kerja dari fisika medis dan biofisika ini. Salah satunya misalkan dia menjadi fisikawan medik di rumah sakit. Nah, fisikawan medik di rumah sakit itu dia terbagi lagi fokusnya. Ada yang di diagnostik radiologi yang biasa mengurusi tentang pencitraan atau rongsen. Lalu ada radiation terapi yang lebih fokus pada pengobatan kanker. Lalu ada juga kedokteran nuklir yang dia memanfaatkan radioaktif untuk pencitraan maupun terapi. Lalu ada juga di instansi pemerintah seperti misalnya Batan atau Bapeten. Bapeten itu merupakan lembaga yang mengatur regulasi atau mengawasi alat-alat yang menghasilkan radiasi di seluruh rumah sakit. Selain itu bisa juga jadi pengajar. Mungkin itu. Oh iya, ada lagi. Sebenarnya fisika medis ini juga bisa menjadi petugas proteksi radiasi karena kita udah belajar banyak hal tentang radiasi. Jadi kita bisa masuk ke ranah tentang proteksi radiasi. Untuk mendapat proteksi radiasi tersebut, kita harus melakukan diklat terlebih dahulu dan sehingga kita punya sertifikat untuk radiasi terapi, diagnostik terapi kedokteran dan kedokteran nuklir. Untuk S1 itu masih fisika medis, namun untuk S2 selanjutnya bisa jadi spesialis. Dia bakal fokus kemana? Lebih fokus ke terapi, diagnostik, atau kedokteran nuklir. Next. Oh, mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Feranda Putra Pratama, mahasiswa jurusan Fisika angkatan 2017. Hari ini saya akan memperkenalkan mata kuliah untuk fokus riset fisika nuklir dan partikel teoritis. Boleh next. Nah,
Mungkin teman-teman yang pernah mendengar istilah nuclear physics atau fisika nuklir ataupun fisika partikel cukup familiar dengan nama-nama seperti CERN, Large Hadron Collider, LIGO, dan berbagai jenis instrumen pengukuran fisika lainnya. Tadi adalah yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama eksperimen fisika. Namun di fisika UI, particle physics dan nuclear physics itu dipelajari dari segi teoritisnya. Itu dalam fokus riset atau peminatan fisika nuklir dan partikel teoritis. Jadi kita tidak melakukan eksperimen seperti yang dilakukan oleh CERN, di LHC atau di Fermilab, ataupun di misalnya di LIGO seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kira-kira persamaan-persamaan apa saja yang kalian akan temui jika kalian bergabung atau mengambil mata kuliah di fokus riset fisika nuklir dan partikel. Nah, ini kira-kira tools yang akan kita gunakan dari segi persamaan-persamaan matematisnya, dan nanti pun akan kita lihat bahwa kita tidak hanya menggunakan persamaan-persamaan fisika yang kita turunkan sendiri atau dengan tangan, kita coret-coret di kertas atau di papan tulis, namun kita juga akan menggunakan komputer. Nah, mungkin bisa kita langsung saja ke mata kuliahnya. Oke, mata kuliah pertama yang akan saya kenalkan di sini adalah teori medan klasik. Jadi teori medan klasik ini adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai medan-medan, dalam hal ini medan klasik. Nah, di dalam teori medan klasik ini, medan-medan yang kita pelajari itu ada medan elektromagnetisme dan gravitasi. Nah, mungkin teman-teman akan belajar juga fenomena-fenomena gravitasi atau elektromagnetisme di mekanika klasik maupun di medan elektromagnetik. Namun, di teori medan klasik ini, kita mulai berkenalan dengan relativitas, khususnya relativitas Einstein. Jadi, fenomena-fenomena elektromagnetisme yang biasa kita lihat dari persamaan-persamaan medan Maxwell, itu kita aplikasikan relativitas. Begitu juga dengan gravitasi. Jadi, pada teori medan klasik ini kita mempelajari gravitasi dari sudut pandang relativitas atau seperti yang kita kenal relativitas umum. Seperti itu. Nah, kalau lihat gambarnya, di sini ada gambar black hole yang belum lama ditemukan ya. Jadi di gambar sebelah kanan pun ada persamaan medan Einstein. Nah, jadi di mata kuliah ini kalian akan berkenalan dengan fenomena-fenomena relativistik. Jadi seperti black hole, kemudian general relativity, pembelokan cahaya, ruang waktu, dan sebagainya. Next. Nah, kemudian seperti nama fokus riset atau peminatannya, ada mata kuliah yang dinamakan fisika nuklir dan partikel. Nah, di sini kita dikenalkan dengan dasar-dasar fisika nuklir dan fisika partikel. Nah, mungkin teman-teman di sini cukup familiar dengan gambar di sebelah kanan, yaitu ada standard model of particle physics. Nah, jadi kita di mata kuliah ini akan mulai
berkenalan dengan partikel-partikel seperti boson, fermion, hadron, lepton, dan flavor-flavornya dan sifat-sifatnya. Begitu juga dengan interaksi-interaksi yang terjadi di fenomena nuklir dan partikel. Next. Oke. Kemudian ada mata kuliah teori hamburan. Nah, jadi dalam fisika nuklir dan partikel ada tools yang biasa kita gunakan, yaitu kita sebut dengan istilah scattering, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai hamburan. Nah, jadi di teori hamburan ini kita mulai mempelajari hamburan-hamburan. Jadi kita mempelajari bagaimana fenomenanya, bagaimana perhitungannya, dan kemudian tools matematika apa saja yang kita akan gunakan jika kita mau mempelajari hamburan pada partikel. Nah, di teori hamburan ini, mungkin kalian juga akan menemukan di mekanika klasik. Namun, di mata kuliah teori hamburan ini, hamburan partikelnya kita pelajari dalam rangka mekanika kuantum. Next. Nah, kemudian ada mata kuliah mekanika kuantum relativistik. Nah, mungkin bisa dibilang antara mekanika kuantum relativistik dan teori hamburan ini yang dipelajari mirip-mirip. Jadi di mekanika kuantum biasanya kita akan mempelajari persamaan Schrödinger, potensial Well, dan sebagainya. Tapi di mekanika kuantum relativistik ini kita mulai menggunakan relativitas khusus untuk mempelajari fenomena-fenomena hamburan partikel. Jadi di mekanika kuantum relativistik ini kita mulai berkenalan dengan persamaan-persamaan mekanika kuantum yang baru seperti persamaan Klein-Gordon ataupun persamaan Dirac yang nantinya akan kita aplikasikan ke berbagai fenomena-fenomena hamburan partikel. Mungkin kalau misalnya kita lihat di gambar, kita bisa lihat ini adalah suatu gambar diagram Feynman. Jadi di mata kuliah ini pun kita juga mulai berkenalan dengan diagram Feynman. Jadi kita bertemu dengan istilah-istilah propagator, kemudian pembawa interaksinya seperti foton virtual dan sebagainya. Dan ya nantinya goalnya adalah membahas hamburan-hamburan berbagai jenis partikel seperti elektron, positron, foton, dan sebagainya. Next. Nah, kemudian ada fisika komputasi lanjut. Seperti yang saya sebutkan di awal, tadi kan kita melihat ada berbagai persamaan-persamaan fisika ya. Kan ada banyak ya persamaan fisikanya. Namun kita tidak hanya mengandalkan perhitungan-perhitungan analitik. Jadi kita tidak semuanya kita turunkan sendiri, namun kita juga memanfaatkan perhitungan numerik. Jadi kita menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematis. Nah, di sini dipelajari di fisika komputasi lanjut. Nah, di dalam fisika komputasi lanjut ini sebenarnya yang kita pelajari adalah metode-metode numerik menggunakan komputer. Kebetulan di mata kuliah fisika komputasi lanjut ini, bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah Fortran. Nah, mungkin sebelumnya
kalian akan bertemu juga dengan mata kuliah namanya fisika komputasi. Namun kalau di fisika komputasi biasanya yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python atau MATLAB. Nah, tapi di fisika komputasi lanjut ini kita mempelajari bahasa pemrograman Fortran dan metode-metode numerik seperti integral numerik, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik, kemudian mencari akar-akar persamaan, tentunya dengan bantuan komputer, seperti itu. Nah, itu tadi mata kuliah di peminatan atau fokus riset fisika nuklir dan partikel. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa sih? Nah, biasanya dari yang saya sering temui, alumni fisika nuklir dan partikel ini banyak yang melanjutkan studinya. Jadi biasanya setelah lulus S1 banyak yang melanjutkan ke S2. Namun tentunya ada juga yang ke bidang lain, misalnya ke 8. Kalau misalnya ada yang sering mengikuti antariksa, pasti pernah mendengar istilah atau lembaga 8. Nah, itu bisa juga kerja ke arah sana. Kemudian ada juga yang menjadi fisikawan ya, jadi yang melanjutkan studinya sampai tingkat doktor misalnya, itu ada juga yang banyak menjadi fisikawan. Atau ada juga alumni dari fisika nuklir partikel yang bekerja di IBM misalnya. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Ya mungkin kalau misalnya memang tertarik dengan fenomena-fenomena seperti black hole, particle physics, standard model, dark matter, astrofisika, itu bisa bergabung atau mengambil mata kuliah di fokus riset fisika nuklir dan partikel. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Selamat siang atau pagi atau sore buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Denis Boleh dari Fisika Angkatan 2017. Mungkin buat teman-teman 2020 nggak tahu ya ini dipanggilnya apa, tapi kalau dari saya sendiri, saya dari peminatan yang namanya instrumentasi. Mungkin di antara 5 peminatan yang ada di fisika tadinya, seperti Nukpar, CM, terus ada medis, ada saya sendiri instrumentasi, dan ada material. Sekarang udah ibaratnya dikasih kebebasan buat teman-teman 2020 untuk memilih peminatannya masing-masing atau fokusnya masing-masing. Jadi di sini ibaratnya saya akan jelaskan apa sih yang tadinya ada dari instrumentasi yang diimplementasikan di kurikulum 2020 kalian nanti. Karena pada dasarnya dasar-dasar instrumentasi yang akan kalian pelajari, yang akan kalian pilih nanti, itu sama aja kayak instrumentasi yang saya alami. Bisa dikatakan saat ini sama 1 tahun terakhir dan akan saya alami 1 tahun ke depan. Jadi mungkin di sini akan jelasin fokus riset dan sistem dan instrumentasi. Boleh Gal terus? Oke, buat instrumentasi ini jadi ada beberapa mata kuliah kayak yang saya tadi bilang. Saya juga dapat mata kuliah ini bisa dikatakan sama, tetapi ada beberapa mata kuliah yang akan diubah sistemnya. Yang tadinya misalnya ada 2 mata kuliah dari sistem tersebut menjadi 1 mata kuliah doang yang tergabung. Nah, lanjut lagi Kal. Nah, pertama di sini saya akan jelaskan mengenai sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator ini mungkin sebelumnya tuh di instrumentasi sendiri, dia tuh ada 2, ada sensor 1 dan sensor dan aktuator 1
Ada sensor dan aktuator 2. Dan untuk sensor dan aktuator ini, kita di sini mempelajari bagaimana cara kerja sensor-sensor yang ada di dalam dunia ini, ibaratnya. Mungkin sensor-sensor yang kita pelajarin tuh sensor-sensor yang umum, kayak apa ya? Misalnya HP kalian itu bisa mendeteksi atau menggunakan kompas, itu kan pasti punya sensor elektromagnetik. Atau di dalam yang kita pakai nanti ada sensor-sensor, misalnya cahaya yang reflektif pada spektrum tertentu, atau sangat banyak amat sensor yang digunakan. Nah, yang kedua ada aktuator. Nah, aktuator itu apa? Aktuator itu ibaratnya kita mengubah besaran yang dikasih dalam sensor ini menjadi suatu besaran fisika lagi. Ceritanya misalnya gimana ya? Sensor ada kamera kalian sensor, atau misalnya FaceApp yang sekarang menggunakan pendeteksi di mana dia bisa tahu apakah dia cowok atau cewek. Kan itu sempat viral tuh, atau dulu malah yang mengubah dari cewek jadi cowok menggunakan FaceApp. Nah, sensornya di situ ada sensor cahaya, gabungan dari cahaya, dari gambar, dari warna, dan segala macam. Dan aktuatornya di situ adalah HP kita yang bisa mencerminkan kembali dalam bentuk LCD yang dipakai, yaitu suatu gambar yang mewujud kita. Nah, itu jadi ada sensor, ada aktuator. Sensor adalah mengubah besaran fisika menjadi listrik, dan aktuator mengubah besaran listrik tersebut menjadi suatu aksi, misalnya mekanik atau yang lainnya. Lanjut. Nah, yang kedua ada sistem tertanam. Dia di sini bilang menjelaskan prinsip real-time operating system dan pemrogramannya. Nah, maksudnya apa? Di sini ibaratnya kita di sini menanamkan sesuatu kepada suatu alat. Nah, ini kan namanya sistem tertanam. Nah, kita yang menanam sesuatu. Nah, ini yang di sebelah kanan ada namanya CVAVR. CVAVR itu aplikasi yang kita gunakan ibaratnya untuk mengcoding sesuatu untuk kita tanamkan di suatu tempat ibaratnya. Atau contohnya yang bisa kalian tahu itu ada sesuatu namanya Arduino, atau sebenarnya ada banyak sekali alat-alat yang bisa dijadiin tempat untuk menanam sesuatu coding, tapi yang paling umum itu adalah Arduino, atau paling umum lagi ada motherboard dari komputer kalian. Itu ditanamkan suatu coding atau suatu software, di mana software itu dia digunakan untuk menjalankan segala sesuatu yang kalian bisa gunakan di laptop atau di komputer kalian. Jadi motherboard itu telah ditanamkan misalnya OS Windows, terus misalnya ada drivernya, misalnya motherboard kalian dari Gigabyte. Contohnya itu salah satu perusahaan yang menghasilkan motherboard. Di situ ditanamkan suatu driver Gigabyte untuk menjalankan sistem Gigabyte-nya sendiri. Nanti bisa kalian gunakan menjadi suatu komputer seperti yang bisa memunculkan satu OS Windows misalnya. Nah, sistem tanam ini tapi untuk yang kita pelajari itu sebenarnya dasar-dasar doang. Misalnya kita mau gerakin sebuah motor dari menggunakan Arduino. Nah, kayak Arduino tadi itu sebenarnya ibaratnya mini komputer yang benar-benar kecil banget. Nah, misalnya kita mau nanamin suatu sistem di mana kalau misalnya misalnya yang tadi kan jelasin tentang sensor. Misalnya di Arduino ini kita hubungin sama sensor, misalnya sensor panas. Misalnya aktuatornya motor. Nah, sensor ini misalnya kita kasih batasan-batasan di mana jika suhunya di atas 36 derajat, maka motor itu akan gerak. Nah, kita codingin dan kita tanamin ke dalam Arduino tersebut. Atau ke alat-alat lainnya yang bisa ditanamin. Lanjut. Nah, ketiga ada sistem kendali. Nah, sistem kendali ini adalah bagaimana kita merancang suatu sistem yang bisa kita kendalikan untuk yang linear dan kontinu, ya. Ibaratnya bisa berlanjut secara terus-menerus dan tidak patah-patah seperti grafik yang bisa kalian lihat di sebelah kanan. Nah, sistem kendali ini tuh untuk praktikumnya kita bisa menggunakan LabVIEW, tapi untuk perkodingannya tuh ada sesuatu yang bernama MATLAB. Nah, grafik yang kalian lihat di atas kanan ini itu ibaratnya kita mengendalikan suatu sistem agar kita mencapai garis-garis yang berada di atas ini. Contoh termudahnya adalah misalnya saya ingin membuat suatu sistem yang otomatis di mana
misalnya dispensernya saya membuat jadi sistem di mana kalau misalnya kayak kasih gelas dan gelasnya mau ukuran apapun saya taruh, dia secara otomatis keluarin air dan berhenti ketika gelasnya sudah mau penuh. Atau gelasnya misalnya setengah atau seperempat, itu kita bisa kendaliin. Nah, di situ di dalam sistem kendali ini nanti akan belajar banyaknya parameter yang digunakan untuk mengendalikan suatu sistem, dan kondisi ini linear dan kontinu. Jadi ibaratnya yang tadi paling mudah, misalnya kita pengen bikin gelasnya terisi penuh, berarti misalnya parameter pertama gelas terisi 90%, parameter kedua karena air yang mengalir dari dispenser itu kapan sih kita harus berhentiin biar dia mencapai 90% dan sebagainya. Dan banyak banget parameter yang kita akan pelajari untuk mengendalikan suatu sistem. Lanjut. Nah, pengolahan sinyal digital. Nah, pengolahan sinyal digital ini bagaimana sebenarnya kita tuh mengolah suatu sinyal yang bersifat digital. Nah, maksudnya digital apa? Di saat yang tadi ada sistem kendali di mana tadi kan grafiknya tuh apa ya, mulus banget ya, kayak kalau ibaratnya tuh tidak berhenti. Sedangkan kalau misalnya dalam suatu sinyal dan dia digital, segala sesuatu sinyal itu ibaratnya kita anggap diskrit. Nah, diskrit itu apa? Sebenarnya dia itu patah-patah. Misalnya kayak kalau misalnya kita punya fungsi waktu, misalnya X dalam kurung T atau Y sama dengan 3X, maka dia tuh kontinunya ya selama 3X itu kita kasih X berapapun nanti Y-nya akan berubah dan berubah seiring pergantian X-nya. Nah, kalau discrete itu tuh dia dikasih ada batasan-batasannya, dia tuh nggak secara terus-menerus seperti ketika X-nya bisa dikasih kapanpun. Misalnya Y sama dengan 3X tadi bisa 0,1, X-nya 0,1, 0,001, 0,00001. Sedangkan di sini kita kasih batasan X-nya tuh kelipatan 1 doang. Misalnya 3, 6, 9 pada misalnya sinyal yang diberikan pada detik 3, detik 6, dan detik 9 ini kita olah untuk misalnya menangkap suatu hal apa gitu yang pengen kita ambil. Misalnya kalau lagu kita pengen tahu dia dari nada apa. Kalau misalnya ada suatu foto, misalnya kita pengen tahu bagaimana cara ngolah foto itu menjadi yang tadinya cuma sinyal yang diterima oleh kamera menjadi suatu gambar yang beneran. Dan banyak banget yang bisa dipelajarin dari pengolahan sinyal dari sinyal apapun sebenarnya. Dan kita menggunakan di sini ada MATLAB. Lanjut. Dan di sini ada akuisisi data. Seperti katanya sendiri, akuisisi data di mana kita acquisition atau kita mengambil data dan mengolah data menggunakan LabVIEW. Nah, LabVIEW ini sebenarnya suatu aplikasi di mana tuh dia tuh kalau misalnya teman-teman pernah dengar coding tuh pasti kan ibaratnya kita ngetik-ngetik terus ya. Kita ngetik-ngetik terus, kita bikin bahasa-bahasanya dan ribet. Nah, kalau LabVIEW tuh ibaratnya kita tuh kita main puzzle, tapi kalau yang hasil yang kita buat itu menjadi suatu codingan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di kanan sini, yang bagian putih. Itu kan ada banyak sekali garis-garis yang terlihat. Nah, itu tuh ibaratnya puzzle yang kita mainkan untuk membuat suatu codingan. Dan itu sebenarnya ya codingan, tapi cuma wujudnya aja berbeda. Dalam kasus ini tuh ada kotak-kotak, ada segitiga-segitiga, dan kotak-kotak itu punya maksudnya yang lain. Nah, sistem akuisisi data itu apa? Kita memanfaatkan suatu sistem ini untuk mengambil data real time dari misalnya suatu alat. Ya ibaratnya suatu sensor yang tadi kita pelajarin, kita bisa mengakuisisi data atau mengambil datanya secara langsung. Misalnya nanti dengan bantuan ada suatu alat namanya DAQ. Nah, itu intinya sih itu sih. Intinya adalah kita akan mengambil data secara real time dan kita ngubahnya pada waktu itu Excel, tapi ada banyak fitur lainnya. Lanjut. Nah, ini ada praktikum. Sebenarnya gimana ya? Untuk praktikum pada instrumentasi ini sendiri, jiwanya instrumentasi itu bisa dikatakan paling kerasa ketika praktikum. Kan ada sensor aktuator, sistem kendali, dan sistem tertanam. Satu lagi kan ada yang nggak ada akuisisi data ya. Tapi akuisisi data tuh biasanya ada proyeknya sendiri, jadi terasa membuat alatnya langsung. Atau digital signal processing tadi ada praktikumnya.
ada proyeknya sendiri di mana kita harus merangkai sesuatu menggunakan MATLAB atau menggunakan bahasa-bahasa lainnya. Nah, di sini ada praktikum sensor, ada sensor, sistem kendali, dan sistem tertanam. Dan di sini ibaratnya kita memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada mata kuliah teori yang tadi, yang ada sensor, ada kendali, dan tertanam, dan kita implementasikan kepada wujud nyatanya. Seperti yang sebelah kiri ini ada sistem kendali, yang kanan ini ada sistem tertanam. Untuk saya sendiri belum ngambil sensor dan aktuator, makanya saya nggak bisa ngasih contoh dari saya sendiri. Tapi banyak sekali teman-teman atau kakak-kakak anak 2016 yang mungkin teman-teman 2020 diminta untuk sharing, bisa tanya ke mereka mengenai praktikum sensor. Tapi dari yang saya dengar, praktikum sensor itu kalian beneran membuat sensornya, ibaratnya memahami sensor itu secara penuh dan mengambil data dari sensor itu. Untuk sistem kendali di sini kalian ibaratnya yang tadi, kalau yang tadi secara teori kita hanya mencoba untuk mengendalikan suatu sistem menggunakan aplikasi yang digunakan, MATLAB. Nah, di lab view-nya nanti kita ibaratnya mencoba dengan alat yang nyata, dan dalam kondisi ini kita waktu itu menggunakan Arduino Nano. Ada namanya Arduino Nano, teman-teman bisa cari, itu untuk mengambil datanya. Dan kita mengambil data real time. Dan kita mencoba mengendalikan data yang diambil dari Arduino Nano itu, sinyal yang diambil, dan kita coba kendalikan ke apa yang kita pengen. Dan yang sebelah kanannya ada praktikum sistem tanam, itu proyeknya. Sebenarnya basis sistem tanamnya nggak seperti ini hanya proyeknya, di mana kita, kalau proyek saya waktu itu adalah membuat suatu sistem di mana seperti yang tadi saya bilang, ada suatu dispenser, kita pengen dia mencapai takaran tertentu ketika mengisi air. Nah, ini proyeknya walaupun sedikit berantakan, tetapi ibaratnya kalau misalnya kalian membuka suatu proyek elektronika yang yang mudah dan simple, itu ibaratnya kalian akan melihat sesuatu seperti ini, kabel-kabel yang sangat banyak di atas itu. Lanjut. Dan ini ada aplikasi yang digunakan oleh kita. Sebenarnya untuk mata kuliah yang akan kalian dapatkan seperti elektronika 1 itu kemungkinan menggunakan Proteus juga, tetapi ini untuk lebih yang sudah pasti digunakan oleh instrumentasi. Ada Proteus adalah simulasi pembuat rangkaian, MATLAB adalah tempat melakukan coding dan simulasi, LabVIEW adalah tadi yang coding tapi menggunakan puzzle ibaratnya, dan CVAVR juga software untuk mengoding tapi menggunakan bahasa C. Pasti teman-teman pernah dengar lah, ada Python, ada C, ada JavaScript, dan teman-temannya ada sangat banyak. Nah, CVAVR adalah salah satu software yang menggunakan bahasa C. Dan ada satu lagi namanya AVR Flash sebenarnya, tetapi saya tidak bisa menemukan logonya. Tapi itu ibaratnya bahasa paling sederhana dalam coding itu digunakan dalam AVR Flash. Lanjut. Prospek kerja yang bisa didapatkan dari seseorang yang lulus dari instrumentasi. Mungkin kalau dari zaman-zaman corona ini mungkin sedikit susah. Ya wajar, mungkin semua orang juga yang mau nyari kerja di corona ini susah. Tapi dari apa yang saya dapat, dari cutting-cutting saya yang diceritakan, itu banyak sekali luas sekali prospek kerja dari seseorang yang lulus dari instrumentasi. Ada project engineer, safety instrumented engineer, system engineer, instrument engineer, sales engineer, data scientist, sales engineer, data scientistnya 2 kali, tenaga pendidikan, CPNS, dan perbankan. Dan sebenarnya ada banyak lagi, tetapi mungkin di sini ini intinya. Nah, project engineer ini atau yang berhubungan dengan engineer ini mungkin lebih ke mengawas atau menjadi pengarah, ibaratnya pengarah dari suatu proyek. Soalnya nanti banyak sekali perusahaan kayak Yokogawa itu punya proyek A, proyek B, proyek C, dan di situ mahasiswa instrumentasi fisika diharapkan bisa mengawas proyek-proyek tersebut untuk mencapai kesuksesan. Mungkin data scientist tuh buat teman-teman yang sedang Industrial Revolution 5.0 atau 4.0 atau teman-temannya itu pasti pernahlah dengar yang namanya data scientist yang sangat dibutuhkan. Dan
bisa dikatakan masih sangat amat banyak prospek kerja lagi yang lebih luas lagi yang mungkin tidak tercakup dalam sini, tetapi yang pasti teman-teman bisa nanya-nanya lagi ke kakak-kakak yang ada di fisika, atau mungkin kalau bisa nyari kontak yang udah lulus juga boleh. Lanjut. Oke, mungkin untuk presentasi dari peminatan sistem dan instrumentasi mungkin segitu aja. Kalau misalnya teman-teman mau nanya bisa ke saya, ada line, ada IG di situ. Mau nanya nggak ke saya juga, ke teman-teman saya juga bisa, yang mahasiswa instrumentasi 2017, mungkin ada kakak-kakak kalian 2018 yang juga baru masuk ke peminatan instrumentasi. Walaupun nanti kalian bukan peminatannya, tapi setidaknya saya yakin pasti matkul-matkul yang diajarkan untuk kalian dan untuk saya sendiri itu pasti nggak beda jauh. Jadi ilmu yang didapatkan dari sini saya yakin bisa bermanfaat buat kalian nanti ketika memilih atau merancang sistem dalam kuliah bebas atau kuliah merdeka kalian, dan mendapatkan mata kuliah yang sebenarnya penting dan bisa beneficial buat kalian. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat waktunya, makasih buat PDF udah ngasih kesempatan. Thank you. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Rudy Laiton dari Fisika 2017. Di sini saya sebagai perwakilan dari Condensed Matter atau CM akan mempresentasikan mata kuliah apa saja yang akan dipelajari di peminatan ini. Oke. Apa aja sih mata kuliah yang ada di CM? Jadi yang pertama ada metode teori medan kuantum untuk zat padat. Di mata kuliah ini yang kita pelajari kurang lebih adalah tools yang kita gunakan untuk memodelkan sebuah material gitu secara teoritis. Seperti namanya, kita akan menggunakan teori medan kuantum atau berbagai hal yang berhubungan dengan kuantum. Misalkan ini adalah salah satu tools yang kita gunakan dan kalau kita bisa pelajari, nanti mungkin kita bisa membuat grafik-grafik seperti yang di sebelah kanan gitu, berbagai macam grafik. Oke, selanjutnya ada spektroskopi A. Jadi yang kita pelajari di sini adalah interaksi antar elektron yang ada dalam material dengan gelombang elektromagnetik gitu. Jadi ini itu sesuai dengan definisi spektroskopi yang mempelajari interaksi elektron dengan gelombang elektromagnetik. Untuk yang A, kita mempelajari sedikit dasar-dasar darinya beserta dengan beberapa aparatus dan metode eksperimen. Sedangkan ada selanjutnya yaitu spektroskopi B. Nah, jadi ini masih lanjutannya dari spektroskopi A, hanya lebih mempelajari lebih dalam mengenai aparatus dan metode eksperimen yang digunakan. Jadi ada seperti NMR yang mungkin orang-orang banyak ketahui, seperti MRI kalau di rumah sakit, dan masih banyak lagi. Oke. Untuk selanjutnya ada fisika komputasi lanjutan. Jadi ada mata kuliah wajib yang diambil semua mahasiswa, yaitu fisika komputasi. Sebenarnya ini sama, hanya bahasa yang digunakan adalah berbeda, yaitu yang kita gunakan adalah Fortran 90 atau 95. Jadi bahasa yang cukup lama, ditemukan tahun 90 dan 95 gitu. Tujuannya dari mata kuliah ini adalah kita bisa membuat program sendiri, bagaimana menghitung misal persoalan-persoalan, entah persoalan fisika, matematika, menghitung integral, diferensial, mencari akar fungsi, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ada
sifat transport dan optik material. Kalau di mata kuliah sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tools-tools yang akan digunakan. Jadi kalau di sini kita mengaplikasikan tools tersebut sehingga kita bisa memodelkan suatu material gitu. Sesuai namanya, di sini kita akan mempelajari transport muatan ataupun panas dalam material. Bagaimana kita melihat elektronnya mengalir gitu. Bagaimana konduktivitasnya, dan seperti sifat optik seperti reflektansi maupun absorpsi dari sinar. Oke. Selanjutnya ada kapita selecta material maju. Nah, di sini kurang lebih adalah kita mempelajari bagaimana fenomena dan teknologi fisika yang ada di sekitar kita mengenai kondensator. Jadi kita akan lebih sering mempelajari tentang teknologi-teknologi yang ada di masa sekarang maupun masa depan, dan dengan harapannya wawasan kita mengenai kondensator atau alam semesta ini semakin berkembang. Oke. Selanjutnya adalah prospek kerja dari kondensator ini. Jadi sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa kita kerjakan dari kondensator ini. Namun saya coba membuat yang mungkin favorit lah istilahnya. Yang pertama, kalau teman-teman berminat untuk menjadi peneliti, teman-teman bisa bekerja di Batan, LIPI maupun BPPT, di mana kita memiliki koneksi lah, bisa dikatakan. Kalau teman-teman mau bekerja di industri material atau elektronik, bisa, karena kita memiliki wawasan yang cukup dalam juga mengenai material maupun elektronik. Bahkan ada mahasiswa yang pernah masuk atau tembus ke Samsung. Selanjutnya ada software engineer. Jadi pengetahuan komputasi yang sudah teman-teman dapatkan di komputasi maupun komputasi lanjutan akan berguna bagi teman-teman. Demikian juga untuk data analis, dan terutama dua pekerjaan ini bisa dikatakan semakin berkembang, apalagi mengingat bahwa sekarang sudah zamannya work from home atau PJJ. Oke, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafito Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan fokus riset fisika material pada acara bedah mata kuliah PDF tahun 2020. Jadi, apa aja sih yang dipelajari di fokus peminatan material? Jadi, kakak akan menjelaskan apa aja mata kuliah yang akan dipelajari pada fokus riset material. Yang pertama, kalian akan menemukan mata kuliah pengenalan ilmu material. Tujuan pembelajarannya ialah menjelaskan dasar-dasar ilmu material dan penerapan ilmu fisika untuk menyelesaikan masalah umum pada bidang material. Jadi, di pendahuluan ilmu material ini, kalian akan meng-overview tentang ilmu material. Bagaimana sih jenis-jenis material? Bagaimana sih hubungan proses, sifat, struktur material? Akan mempelajari struktur material secara makro, mikro, kristal, dan struktur elektronik atom. Serta kalian akan mempelajari pembagian material, yaitu ada logam dan alloy, keramik, polimer, komposit, dan superkonduktor. Selanjutnya, kalian akan menemukan metode karakterisasi material. Tujuan pembelajaran ialah menjelaskan prinsip fisika pada berbagai instrumen uji material dan menerapkan berbagai metode baku untuk pengujian dan karakterisasi material, serta mampu mengolah data untuk penurunan berbagai besaran sifat material. Nah, jadi teman-teman, di metode karakterisasi material, kalian akan mempelajari alat-alat uji material, di mana alat-alat uji tersebut digunakan untuk mengkarakterisasi
material. Jadi mengkarakterisasi ini kita akan mengetahui material ini itu sifatnya seperti apa, terus gugus fungsinya seperti apa, ikatan antara atomnya seperti apa, bentuk mikronya seperti apa. Itu akan dipelajari di metode karakterisasi material. Nah, alat uji yang paling umum yang biasa digunakan untuk mengkarakterisasi material itu ada X-ray diffraction atau FTIR, SEM-EDX, dan masih banyak lainnya. Nanti akan kalian temui di mata kuliah metode karakterisasi material. Selanjutnya adalah kemagnetan. Kemagnetan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai prinsip dasar material dan sifat material yang umum dan penting mencakup kemagnetan. Seperti yang kalian tahu, magnetisme itu adalah suatu fenomena di mana material merupakan gaya menarik atau menolak pada material lainnya. Jadi bisa dibilang di mata kuliah ini kalian akan mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan magnet, seperti kalian akan mempelajari sifat dan struktur magnet, mempelajari jenis-jenis cara memagnetisasi suatu material, dan juga mempelajari fabrikasi serta mengkarakterisasi magnet. Seperti itu. Selanjutnya adalah superkonduktivitas. Tujuan pembelajaran ialah menjelaskan beberapa prinsip dasar material dan sifat material yang umum dan penting mencakup sumber konduktivitas. Sumber konduktivitas ialah suatu fenomena pada suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu, di mana yang sudah diaplikasikan di dunia ini yaitu teknologi kereta maglev atau kereta magnet yang sudah diaplikasikan di berbagai negara maju. Ialah salah satu aplikasi dari superkonduktivitas. Sumber konduktivitas ini juga nanti kalian akan mempelajari material yang dinamakan superkonduktor. Superkonduktor ini itu bahan yang mempunyai sifat konduktivitas di antara konduktor dan isolator. Gampangnya seperti itu. Di mana superkonduktor ini sudah diaplikasikan di berbagai macam perangkat elektronik seperti dioda, transistor, ataupun integrated circuit atau IC. Dan itu merupakan suatu pengembangan teknologi yang sedang dijalankan pada zaman-zaman sekarang ini. Jadi superkonduktivitas ini merupakan mata kuliah yang bisa dibilang adalah suatu penerapan yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Setelah lulus dari fokus riset ini bisa jadi apa sih? Nah, untuk lulusan fokus riset material, kalian akan bisa menjadi dua, yaitu material scientist dan material engineer. Untuk material scientist, kalian akan bisa menjadi lecturer, scientist, researcher. Lecturer adalah dosen, di mana kalian akan bisa menjadi dosen untuk mengajari kembali ilmu-ilmu material yang sudah kalian pelajari tadi. Lalu ada scientist. Scientist adalah ilmuwan, di mana kalian akan meneliti suatu material dan mungkin akan menemukan material baru. Selanjutnya ada researcher, di mana researcher adalah peneliti. Kalian akan meneliti suatu material ataupun suatu fokus riset yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk kemajuan teknologi. Selanjutnya ada material engineer, di mana material engineer ini kalian akan bisa menjadi metallurgist, NDT analyst, welding engineer, ataupun bisa menjadi polymer engineer, keramik engineer, dan lain-lainnya. Metallurgist adalah engineer yang berbaur di bidang metal dan alloy. Nah, kalau NDT analyst itu adalah non-destructivitas. Kita akan menganalisis suatu material. Apabila material itu ada kebocoran atau apa, kita di situ tugasnya untuk menginspeksi. Terus selanjutnya ada welding engineer. Welding engineer ini kita seperti mendesain suatu material. Welding itu adalah seperti memotong atau mengelas material dan lain-lainnya. Jadi material engineer ini cangkupannya sangat luas.
Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari lulusan dari Fokus Riset Material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.